Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, alhamdulillah pada hari ini bisa bertemu kembali dalam acara Smart Friend Ramadan 1442 Hijriah yang kedua kali dengan materi Islam rahmatan lil alamin dan birrul walidain. Pada kesempatan ini kita bahas dulu pengertian daripada Islam rahmatan lil alamin, di mana Islam itu berasal daripada bahasa Arab. Islam itu berarti memelihara dengan keadaan selamat. Dalam artian bahwa barang siapa yang berpegang teguh kepada ajaran agama Islam, dia akan selamat hidupnya, baik itu di dunia ataupun nanti di akhirat. Dan yang kedua, ar-rahmat, artinya bahwa rahmat itu adalah suatu sikap kasih sayang atau simpati yang mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan kepada orang yang dikasihaninya. Dan yang ketiga, al-amin. Al-amin itu bisa diartikan sebagai semua makhluk hidup ciptaan Allah. Ini menurut sebagian pemahaman dari Al-Anbar Al-Bad. Dan ada alam. Alam itu juga terbagi menjadi dua. Ada alam yang besar dan ada alam yang kecil. Alam yang besar diartikan bahwa itu mencakup alam dunia beserta isinya, berikut isinya, dan alam yang kecil yaitu manusia. Nah, Islam rahmatan lil alamin jika digabungkan dari beberapa definisi secara bahasa yang tadi, bahwa Islam rahmatan lil alamin tersebut adalah memahami Al-Quran dan hadis untuk kebaikan semua manusia dan juga alam berikut dengan lingkungannya. Nah, itu kita review ke belakang. Kita lihat ke belakang sebelum agama Islam itu datang yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW, bahwa masyarakat atau manusia pada saat itu betul-betul dalam keadaan carut marut, betul-betul dalam keadaan kacau balau. Keadaan masyarakat yang pada saat itu terkotak-kotak bahwa siapa yang bersuku-suku itu. Lalu juga kehidupan manusia yang rusak atau fasad. Dan kalau digambarkan bahwa dunia pada saat itu seperti sebuah negara atau bahkan dunia yang habis dilanda tsunami dan gempa bumi yang maha dahsyat. Bangunan hancur, harta benda pun tidak ada, kaca-kaca pecah, segala macam tidak ada, pokoknya hancur lebur pada saat itu, carut marut. Yang selanjutnya juga kesesatan yang nyata pada saat itu, kesesatan di mana-mana. Bisa di-review lagi ke belakang, banyak sekali contoh-contoh yang sudah diceritakan dalam sejarah. Lalu juga kegelapan hati, fid dulumat,
itu. Lalu bermusuhan masyarakatnya pada itu. Lalu juga kebodohan. Pokoknya pada saat itu alam betul-betul dalam keadaan carut marut dan kacau balau. Dari segi akidahnya, pada saat itu manusia menyembah berhala, menyembah hasil ciptaannya sendiri. Itu dari segi akidah. Kalau dari segi sosial, tadi sudah disinggung sebelumnya bahwa masyarakatnya itu bersuku-suku, terkotak-kotak, dan masyarakat yang diskriminatif pada saat itu. Kalau dari segi ekonomi, mereka hidupnya itu hedonis. Jadi hedonis itu merupakan sebuah ajaran atau pandangan yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan itu merupakan tujuan hidup manusia pada saat itu. Yang selanjutnya dari segi politik, pada saat itu masyarakat Arab yang otoritas. Karena apa? Karena berada pada otoritas suku tertentu kekuasaannya. Jadi berbeda-beda siapa yang kuat, dia yang menang gitu pada saat itu. Dan dari segi budaya pun sama. Itu merupakan masyarakat pada saat itu masyarakat yang hedonis. Nah, kesemuanya itu baik dari segi akidah, sosial, ekonomi, politik, dan budaya, semuanya ingin dirubah oleh ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Dari kehidupan yang semula penuh penderitaan akan dirubah menjadi hidup yang penuh dengan kebahagiaan. Dari hidup yang semula penuh dengan permusuhan akan dirubah atau ingin dirubah menjadi masyarakat yang hidup penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Itu salah satu konsep daripada Islam rahmatal lil alamin. Dasar hukumnya dari yang tadi dibaca, yaitu dari Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Konsep rahmatan lil alamin. Dan di sini ada sebuah pendapat dari H.M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah. Kenapa Rasul itu disebut dengan atau Islam rahmatan lil alamin? Karena apa? Rasul itu adalah rahmat. Rahmatnya itu bukan hanya karena apa? Karena bukan saja kedatangan Rasul itu membawa ajaran baru, tetapi beliau datang dan juga sebagai sosok dan membawa sosok dan kepribadian beliau yang menjadi rahmat yang dianugerahkan Allah kepada beliau. Dan itu kenapa? Apa sih sebabnya? Nah, karena apa? Di dalam kepribadian Rasulullah SAW terdapat 4 unsur yang dapat membawa kemajuan Islam pada saat itu dan sampai sekarang. Apa saja itu? Yang pertama ada unsur rasionalitas. Yang kedua ada unsur kecerdasan. Yang ketiga ada unsur keseimbangan, dan yang keempat ada unsur komprehensif. Yang pertama, unsur rasionalitas, bahwa keberhasilan Rasulullah SAW karena usaha dan kerja keras menyebarluaskan agama Islam yang dilakukan oleh beliau itu sesuai dengan ajaran atau aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu unsur rasionalitas. Jadi tidak mengarang-arang beliau itu, tapi sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan aturan
Dan itu patut dicontoh oleh kita selaku umat muslim. Bagaimana memajukan, bagaimana mengembangkan ajaran agama Islam. Yang pertama harus mengandung dalam jiwa kita itu ada unsur rasionalitas. Yang kedua, unsur kecerdasan. Bahwa kemampuan intelektual dan intelijensi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ketepatan menganalisa dan mengambil keputusan yang tepat dan akurat pada saat itu. Jadi karena dalam jiwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut juga ada unsur kecerdasan yang melekat, terutama dalam mengambil keputusan, dalam menganalisa segala sesuatu, menganalisa sebuah masalah atau permasalahan. Nah, itu. Yang ketiga adalah unsur keseimbangan. Ini unsur keseimbangan antara hati, antara pikiran, dan antara tangan. Antara hati bisa itu disebutkan sebagai keseimbangan spiritualitas dan moral Rasulullah yang dicontohkan. Nah, itu salah satu keseimbangannya. Antara akal pikiran dan kemampuan teknis atau tangan, semuanya itu digabungkan supaya sinkron. Nah, jadi sebelum ada sinkronisasi dari ketiganya, beliau belum berani mengambil tindakan atau mengambil keputusan. Kalau misalkan dalam hati beliau mengiyakan, lalu juga dalam akal pikirannya dikoordinasikan dengan akal pikiran, ini logis atau tidaknya, baik buruknya juga dipertimbangkan. Lalu setelah dipertimbangkan, beliau ambil sebuah keputusan, dan setelah ada keputusan baru beliau mengambil tindakan, yaitu tindakan yang nyata, yang di sini disebutkan sebagai hand atau tangan. Jadi dari ketiganya ada keseimbangan antara hati, antara akal pikiran, dan ada keseimbangan antara kemampuan teknis atau tangan. Nah, dan yang keempat, unsur komprehensif. Unsur komprehensif itu kalau diartikan adalah keseluruhan komprehensif, yakni ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu menyeluruh ke semua aspek kehidupan, tidak hanya satu saja, misalkan aspek sosial saja tidak, tapi ini hanya unsur agama saja juga tidak, tapi ini unsur keseluruhan, baik itu untuk memelihara jiwa, baik itu untuk memelihara agama, pemeliharaan akal, pemeliharaan harta benda, dan pemeliharaan keturunan juga semua ada dalam Islam. Jadi Islam itu yang dibawa oleh Rasulullah itu mencakup semua aspek kehidupan, tidak hanya satu aspek saja. Jadi disitulah konsep Islam rahmatal lil alamin. Nah, untuk materi yang kedua yaitu tentang birrul walidain. Birrul walidain ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Dasar hukumnya yang tadi sudah disebutkan dalam surat, bahwa kita diharuskan untuk mengabdi kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah, dan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, hukumnya, hukum berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah fardu ain bagi setiap muslim, dalam artian adalah wajib. Dan ini merupakan salah satu bentuk silaturahmi yang paling utama. Nah, dalam dasar hukum tadi disebutkan bahwa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah
kepada kedua orang tua, yaitu ibu dan bapak. Itu ada pada Quran surat An-Nisa ayat 36. Nah, sekarang keutamaan daripada birrul walidain itu yang pertama sebagai ibadah yang paling mulia. Karena apa? Orang tua itu adalah orang yang dimuliakan oleh kita selaku anaknya. Yang kedua, sebagai diampuninya dosa. Dan yang ketiga, sebagai masuknya seseorang ke surga. Yang selanjutnya, yakni sebagai keridhaan Allah, lalu juga sebab bertambahnya umur, dan yang selanjutnya sebagai berkahnya rezeki. Nah, sekarang bagaimana caranya? Cara berbakti kepada kedua orang tua ini dibedakan menjadi dua. Ada yang berbakti kepada orang tua tatkala orang tua tersebut masih hidup, dan ada juga yang berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Bagaimana caranya? Nah, ini yang pertama, jika orang tua kita masih hidup, apa yang harus dilakukan oleh kita? Yang pertama yakni mematuhi perintah mereka selama perintah mereka itu tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan kita diperintahkan oleh orang tua untuk tolong bantuin ini, itu, atau apapun, selama itu perbuatan baik dan tidak bertentangan, maka kita wajib untuk memenuhinya. Nah, itu salah satu cara berbakti kita. Yang kedua, mendahulukan kepentingan mereka dibandingkan dengan kepentingan kita ataupun orang lain. Kalau misalkan ada pilihan yang sangat sulit, kita harus memilih, ini antara kita memilih kepentingan atau perintah dari orang tua ataupun dari pimpinan atau dari siapapun, maka yang harus diutamakan adalah kepentingan daripada orang tua. Nah, itu yang harus kita dahulukan. Itu merupakan salah satu cara kita berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya yaitu membantu mereka dengan harta. Kalau kita punya, kalau tidak punya berarti caranya kita membantu dengan tenaga, gitu. Pokoknya intinya membantu saja, membantu orang tua. Kalau tidak punya tenaga ataupun apa, kita bantulah dengan solusi, dengan pikiran. Nah, itu salah satu cara berbakti juga. Yang selanjutnya, berkata baik dan lemah lembut kepada orang tua. Jangan berkata kasar, karena kebanyakan kita melihat bahwa banyak sekali anak-anak atau yang suka menghardik kepada orang tuanya, bahkan berkata kasar. Dan bahkan yang lebih tragis lagi, ada yang lebih dari itu. Itu tidak patut dicontoh. Itu perbuatan yang jelek itu. Jadi tatkala kita kepada orang tua, kita harus berkata baik dan lemah lembut. Yang selanjutnya, mendoakan kebaikan bagi mereka. Nah, doakanlah kebaikan untuk kedua orang tua kita sehabis kita sholat fardu, gitu. Doakan. Dan yang selanjutnya, berbuat baik kepada mereka, kepada keduanya. Bantulah apa yang patut dibantu oleh mereka. Misalkan tatkala dia sedang bekerja, sedang apapun, gitu kan, bantu oleh kita selaku anaknya. Nah, itu merupakan salah satu bentuk cara berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Nah, sekarang bagaimana caranya tatkala kita mau berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau sudah tiada? Yang pertama dengan mendoakannya, doakan oleh kita.
kedua atau orang tua yang telah meninggal dunia tersebut. Lalu menjalin silaturahmi dengan teman-teman orang tua. Jangan putuskan silaturahmi dari teman-teman orang tua tersebut. Kunjungilah oleh kita. Jalin silaturahmi untuk mempererat antara teman orang tua dengan kita selaku anaknya. Yang ketiga juga menjaga nama baik orang tua. Jagalah nama baik orang tua kita walaupun itu udah meninggal dunia. Jangan dijelek-jelekan gitu kan. Orang tua kita kurang bagus atau gimana gitu. Tidak boleh. Nah, itu bukan salah satu bentuk cara berbakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang keempat, bersedekahlah atas nama orang tua. Sedekahkanlah kepada orang lain atas nama orang tua kita. Nah, ini sedekah misalkan memberikan sesuatu atau apapun tapi atas namakan kepada orang tua. Itu. Yang selanjutnya memenuhi janji yang pernah diucapkan oleh orang tua. Penuhi janjinya. Kalau itu belum ditepati atau terlaksana oleh orang tua, penuhi janjinya oleh kita selaku anaknya. Yang selanjutnya juga melunasi utang orang tua. Kalau misalkan orang tua punya hutang piutang, ya lunasi oleh anaknya, oleh kita yang masih hidup. Dan yang selanjutnya yaitu dengan cara ziarah ke makam orang tua. Ziarah, makamnya dibersihkan, lalu kita tawasul atau tahlil gitu kan. Itu juga merupakan salah satu bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Nah, mungkin itu untuk pertemuan sekarang. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Selamat menjalankan ibadah puasa. Sampai nanti akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.